Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya, Ibu Fardiatus Sofiana. Dalam mata pelajaran PPKN, kita kali ini akan membahas tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, materi kelas 9, bab keempat di semester kedua. Ya, di kelas 7 kita pernah belajar tentang keberagaman masyarakat Indonesia juga, dan kita akan lebih mendalami di kelas 9. Baik, akan kita lanjutkan ke slide berikutnya. Makna persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Apa sih itu persatuan dan kesatuan? Persatuan adalah perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan itu adalah hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi, persatuan itu, tadi kita ulangi lagi ya, perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Komponennya ada apa saja? Ada agama, ada suku, ada ras, dan ada antar golongan. Kemudian berkumpul menjadi satu. Kemudian yang kesatuan, hasil perkumpulan yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi dari komponen-komponen itu tadi menjadi satu kesatuan dan utuh yang disebut dengan kesatuan. Kita lanjut ke slide berikutnya. Prinsip dalam keberagaman SARA. Yang pertama ada prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Tentu kalian sudah tahu apa itu makna Bhinneka Tunggal Ika. Ya, berbeda-beda walau tetap satu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu apanya yang berbeda-beda? Yang berbeda-beda adalah suku, agama, ras, dan antar golongan. Di Indonesia ada banyak suku. Di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan, Maluku, Irian Jaya, ada ratusan suku yang mendiami negara kita Indonesia. Tapi kita bersatu dalam satu wadah. Ibarat negara itu adalah mangkuknya, dan suku, agama, ras, dan antar golongan itu adalah isinya. Seperti itu. Kemudian ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia. Ada agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian ada ras. Dulu di kelas 7 kita sudah belajar berbagai macam ras yang ada di Indonesia. Ada 4 ras ya. Coba diingat-ingat lagi. Terus kemudian yang terakhir ada antar golongan. Ada golongan keagamaan, golongan kesukuan, golongan partai politik, dan lain sebagainya. Semuanya itu berbeda-beda, tapi kita tetap satu Indonesia. Kemudian prinsip yang kedua adalah nasionalisme Indonesia. Rasa cinta terhadap tanah air, rasa bangga dan rasa memiliki terhadap tanah air Indonesia. Dengan cara bagaimana kita mewujudkannya? Dengan cara seperti contoh, memakai produk dalam negeri, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita semua harus melakukannya dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, slide selanjutnya. Prinsip yang ketiga ada kebebasan yang bertanggung jawab. Tanggung jawab dan kebebasan. Tanggung jawab sangat berkaitan dengan kebebasan. Tidak ada tanggung jawab tanpa kebebasan, dan sebaliknya, tidak ada kebebasan tanpa tanggung jawab. Contoh sikap tanggung jawab pada diri kalian sebagai siswa adalah yang pertama, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian, belajar dengan rajin, menaati tata tertib sekolah ataupun kelas. Itu adalah bentuk tanggung jawab di lingkungan sekolah sebagai siswa. Contoh yang lain adalah tanggung jawab di lingkungan keluarga. Menaati nasihat orang tua, menjaga kebersihan lingkungan rumah, itu adalah contoh-contoh sikap tanggung jawab.
kita hidup bebas, tapi kebebasan kita terbatas. Sebagai warga negara Indonesia, kebebasan kita dibatasi oleh peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai umat beragama, kebebasan kita dibatasi oleh hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan. Kira-kira seperti itu penjelasan dari prinsip yang ketiga. Kemudian ada prinsip yang keempat, yaitu wawasan Nusantara. Apa itu wawasan Nusantara? Wawasan Nusantara adalah sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Kita sebagai bangsa Indonesia tentunya harus paham tentang bangsa kita sendiri, tentang negara kita sendiri. Itu adalah bangsa yang baik, yang benar. Kita harus mengenal diri kita sendiri. Kemudian, prinsip yang kelima adalah persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dari Sabang sampai Merauke, kita adalah negara yang besar, memiliki banyak bahasa, memiliki banyak tari-tarian, tapi secara geografis kita terpisah oleh lautan. Kita tidak menjadi satu kesatuan pulau atau satu kesatuan daratan. Otomatis dalam pembangunannya pasti akan berbeda-beda sesuai dengan kondisi alam dan kebutuhan. Namun dengan semua itu tidak boleh dibedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Harus merata dalam hal pembangunan, baik itu pembangunan kesehatan, pendidikan, transportasi, ekonomi, dan lainnya. Ya, kira-kira seperti itu penjelasan singkat tentang prinsip-prinsip keberagaman di Indonesia. Ya, sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.